Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustiana. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori manajemen. Apa itu teori manajemen? Manajemen adalah suatu seni di mana sangat efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari manajemen sendiri mempunyai beberapa jenis teori dari manajemen tersebut. Yang pertama, teori manajemen ilmiah. Yang kedua, teori manajemen administrasi. Yang ketiga, teori manajemen birokrasi. Yang keempat, teori manajemen hubungan antar manusia. Yang kelima, teori manajemen sistem. Yang keenam, teori manajemen kontingensi. Yang ketujuh adalah teori manajemen X dan Y. Teori manajemen dicetuskan oleh seorang mechanical engineer yang bernama Friedrich Wieslow pada tahun 1909. Mengumumkan idenya dalam sebuah ide ia rangkum dalam karya berjudul The Principles of Scientific Management. Dalam karya tersebut menyatakan dengan membuat seorang pekerja sekeras mungkin yang ia bisa tidak lantas dapat mengoptimalkan kinerja yang telah dilakukan. Oleh karenanya, konsultan manajemen pertama dalam sejarah tersebut mengemukakan 4 prinsip manajemen. Prinsip tersebut yaitu kembangkan ilmu di dalam setiap elemen pekerjaan. Yang kedua, seleksi, latih, ajar, dan kembangkan para pekerja secara ilmiah. Yang ketiga, bekerja sama dengan pekerja. Yang keempat adalah bagi tugas dan tanggung jawab sesama pekerja. Kalau teori manajemen administrasi yang mengemukakan adalah Henry Fayol yang merumuskan teori manajemen administrasi ini. Latar belakangnya sebagai engineer di dunia pertambangan mendorongnya untuk meneliti banyak hal dalam bidang manajemen. Teori ini dia kembangkan saat melakukan pengamatan sekaligus penelitian sebuah tim dengan menggunakan perspektif manajer. Yang ketiga, teori manajemen birokrasi tadi yang mengemukakan adalah Max Weber, seorang sosiolog dari Jerman, mengemukakan teori manajemen birokrasi agar sebuah organisasi memiliki aturan sehingga organisasi memiliki tata kelola yang jelas. Fokus Weber pada organisasi yang ditata jelas terhakiki disebutkan bahwa teori yang dicantumkan Weber ini memiliki peran penting dalam operasional sebagian besar organisasi saat itu. Nah, jika untuk teori manajemen hubungan antar manusia itu dicetuskan oleh Elton Mayo dalam teorinya yang menjelaskan hubungan antar manusia. Ia melakukan eksperimen yang mencari hubungan antar perubahan lingkungan kerja dengan produktivitas yang didapatkan. Hasilnya cukup positif karena setiap perubahan positif di lingkungan kerja menunjukkan adanya peningkatan produktivitasnya. Sedangkan untuk teori manajemen sistem berfokus pada bagaimana agar sebuah sistem dapat berfungsi secara optimal dengan mengharmoniskan komponen-komponen penyusunan dalam teori manajemen sistem. Sinergitas dan sinkronisasi antar subsistem sangat ditekankan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Yang keenam, teori manajemen kontingensi. Teori yang dikembangkan oleh Fred Weider ini menyatakan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik tanpa adanya kedekatan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpinnya. Teori manajemen yang ada tidak akan banyak membantu menurutnya. Setiap pemimpin seharusnya memiliki kemampuan beradaptasi dengan yang dipimpin karena lingkungan bisa saja berubah. Yang terakhir, untuk teori manajemen X dan Y dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise, Douglas MacGregor memperkenalkan teori manajemen X dan Y yang menyimpulkan adanya dua jenis manajemen yang berbeda dalam
memotivasi tim. Gaya manajemen tersebut dipindah oleh persepsi masing-masing tentang tim yang mereka pimpin. Teori manajemen X digunakan oleh manajer untuk menghadapi karyawan yang tidak bertanggung jawab dan apabila terhadap pekerjaan mereka sendiri atau perusahaan. Gaya kepemimpinan yang dapat diambil pemimpin adalah dengan bersikap otoriter agar mereka bisa fokus pada pekerjaan mereka. Sementara untuk teori manajemen digunakan oleh manajer yang percaya bahwa karyawannya bertanggung jawab, memiliki motivasi, berkomitmen, dan diandalkan. Sikap yang dipilih adalah dengan memberikan rasa hormat dan membuka kolaborasi antar pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, untuk implementasi teori manajemen, setelah kita mempelajari berbagai macam teori manajemen, tentu Grametz bertanya-tanya bagaimana untuk menerapkannya. Seringkali teori yang kita pelajari memerlukan contoh sebagai inspirasi agar kita mengerti harus melakukan langkah apa. Di dunia profesional, menerapkan teori manajemen bisa dimulai dengan melakukan investasi untuk mengupgrade karyawannya Anda. Sebagaimana yang diusulkan oleh Taylor, Anda perlu mengamati kinerja para karyawan agar dapat membuat kebijakan terbaik yang bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Setelah mengetahui kebijakan apa yang terbaik ditingkatkan skill karyawan Anda dengan pelatihan yang dapat mengembangkan produktivitas mereka untuk perusahaan. Tidak hanya itu, varian teori hubungan manusia juga tidak bisa dilupakan. Selain meningkatkan skill pekerja, Anda juga perlu memberikan perhatian yang tulus kepada pekerja agar mereka lebih semangat bekerja di lingkungan yang Anda pimpin. Nah, demikian dari pengulasan serta pembahasan mengenai teori akuntansi, teori manajemen, di mana teori manajemen merupakan komponen penting dalam sebuah manajemen. Diharapkan dapat dijadikan sebuah informasi bermanfaat bagi para pembaca serta menambah wawasan para pembacanya.